Yo halo semuanya, gimana kabar baik ya? Sorry Pin, maaf nih ya baru bisa upload lagi. Oke lah, seperti yang kita tahu di video kali ini kita akan lanjutin series My Name di episode yang ke-7. Dimana di episode kali ini Taeju harus mengakhiri riwayat hidupnya di tangan Jiwoo. Sementara itu Choi Moo-jinnya menyerahkan diri ke polisi. Apakah Choi Moo-jin akan ditahan? Oke, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kui. Oke, melanjutkan episode kemarin ya. Di awal episode ke-7 ini, Jiwoo akhirnya menyadari Cha Ki-ho yang dicurigainya selama ini ternyata memihak kepadanya. Jiwoo pun pergi ke rumah sakit yang dimana Cha Ki-ho sedang dioperasi. Di sana ada Pildo yang fix positif mantep bahwa kejadian itu didalangi oleh Choi Moo-jin. Ya, walaupun Pildo nggak tahu apa alasannya. Namun Pildo yakin pelakunya akan segera ketangkep karena Pildo sudah mendapat sidik jari pelaku. Darah dari tangan Jiwoo menetes ke lantai dan sesegera mungkin Jiwoo menutupinya dari Pildo. Cha Ki-ho pun keluar ruang operasi dan operasi Cha Ki-ho akhirnya berjalan dengan lancar jaya. Di tempat lain, Taeju yang sebagai aktor penyerangan Cha Ki-ho terlihat terluka parah di tangannya. Dia pun memberitahu Choi Moo-jin bahwa Cha Ki-ho-nya selamat dan yang lebih ruwet ada Jiwoo di TKP. Yang pada akhirnya Taeju tuh tahu bahwa Jiwoo sudah tersadar dari jalan yang sesat, yaitu memihak pada Choi Moo-jin. Maka dari itu Jiwoo-nya harus di-kill sesegera mungkin. Jiwoo juga demikian, dia mendapat luka di lengannya yang ternyata peluru yang ditembakkan Cha Ki-ho sempat mampir di lengannya. Menyadari dirinya sedang diburu polisi, Choi Moo-jin pun harus segera bergerak. Begitu pula dengan Taeju yang mengirim secunguknya ke rumah Jiwoo. Jiwoo yang baru keluar rumah langsung dikarungin dong. Dan terjadilah baku hantam solo versus squad. Yang sudah pasti walaupun kewalahan, Jiwoo tetap bisa meratakan mereka semua. Di luar Taeju mengambil HP-nya Jiwoo, dan kali ini giliran Taeju masuk ke kandangnya Jiwoo. Dan di sini Taeju menegaskan bahwa bapaknya Jiwoo di-kill sama Choi Moo-jin dengan tangannya sendiri. Walaupun Taeju ingin sekali nge-kill bapaknya Jiwoo, namun apalah daya. Begitulah Choi Moo-jin akan membunuh pengkhianat dengan tangannya sendiri. Dan sudah bisa dipastikan ya apa yang akan terjadi. Yap, mereka pun buy one walaupun dalam keadaan sama-sama terluka. Adu mekanik lah mereka. Dan yang terjadi adalah Jiwoo terlalu OP buat Taeju. Bagaikan masuk ke kandang macan ya, Taeju menjadi santapan Jiwoo. Hingga akhirnya Taeju harus mengakhiri riwayat hidupnya di tangan Jiwoo. Di tempat lain, kepolisian mulai menemukan jejak-jejak Choi Moo-jin. Gaskui lah mereka menuju TKP. Namun ternyata baru aja keluar kantor, Choi Moo-jinnya datang bersilaturahmi dong, alias menyerahkan diri ke kepolisian. Jiwoo yang tahu kabar itu langsung gaskui menuju kantor polisi. Dengan bingung 7 keliling, Pildo coba menginterogasi Choi Moo-jin yang tiba-tiba nongol di depannya. Namun bukan Choi Moo-jin namanya kalau tidak bisa mempermainkan situasi. Choi Moo-jin malah balik memprovokasi Pildo dan meyakinkan bahwa seorang John Pildo nggak akan bisa menahan Choi Moo-jin. Jiwoo yang udah sampai langsung nimbrung ke ruang interogasi serta menanyakan kenapa Choi Moo-jin menyerahkan diri.
Choi Moo-jin yang didampingi pengacaranya dengan enteng menjawab bahwa dia mau membuktikan bahwa Choi Moo-jin tuh nggak bersalah. Namun Ji-woo memastikan bahwa Choi Moo-jin udah tamat. Di sela-sela interogasi, Pil-do mendapat paket sebuah berkas, yaitu riwayat panggilan keluar masuknya Ji-woo. Sementara itu, Ji-woo-nya malah pergi ke ruang barang bukti dan mengambil barang bukti pisau yang digunakan Choi Moo-jin untuk menusuk Do Gang-jae. Secara otomatis, kepolisian tidak memiliki barang bukti untuk menetapkan Choi Moo-jin sebagai tersangka. Lah, kok Ji-woo-nya malah nyelamatin Choi Moo-jin? Ada yang tahu kenapa? Kita akan tahu beberapa saat lagi. Pil-do-nya pun menyadari bahwa Ji-woo ada di TKP penusukan Cha Ki-ho, dan kali ini giliran Ji-woo yang menjadi target perburuan. Ji-woo pun gaspol meninggalkan kepolisian. Sementara itu, Choi Moo-jin-nya berjalan santuy meninggalkan kantor polisi. Ya kan mau apa lagi kan ya, barang buktinya aja udah nggak ada, ngapain lama-lama, mending ngopi susu di rumah. Mungkin begitu pikir Choi Moo-jin. Dan di sini Pil-do-nya terlihat lawak sekali ya, dimainin sana sini gitu. Salah satu rekan Pil-do ngamuk mengalami situasi seperti ini. Bisa-bisanya polisi dipermainkan, bisa-bisanya ada pengkhianatan. Pil-do cuma bisa pelanga-pelongo, nggak tahu harus ngomong apa. Di samping itu, Ji-woo membuang barang bukti pisaunya ke laut. Dan di sisi lain, akhirnya kita diberi pencerahan atas alasan apa yang membuat Choi Moo-jin menyerahkan diri ke kepolisian. Ternyata itu hanyalah untuk menguji kesetiaan Ji-woo. Dan di luar dugaan, ternyata Ji-woo masih membantunya keluar dari kantor polisi. Walaupun Ji-woo harus mengorbankan identitasnya terbongkar. Namun apakah kalian percaya kalau Ji-woo masih setia sama Choi Moo-jin? Nah, sesaat lagi kita akan tahu jawabannya. Oke, lanjut. Choi Moo-jin pun pulang ke base campnya, dan dia pun mendapat oleh-oleh dari Ji-woo, yaitu seonggok mayatnya Tae-ju yang terbaring di sana. Akhirnya Choi Moo-jin menyadari bahwa alasan Ji-woo membantunya keluar dari kantor polisi agar Ji-woo bisa membalaskan dendamnya secara langsung kepada Choi Moo-jin. Nah, di sini jelas ya bahwa Ji-woo mau membunuh Choi Moo-jin dengan tangannya sendiri. Secara kan ya, kalau Choi Moo-jin ditahan, Ji-woo-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Choi Moo-jin pun menyadari bahwa Ji-woo akan mendatanginya sendiri karena sekarang Choi Moo-jin adalah tujuan hidup Ji-woo. Pil-do dan timnya pun melanjutkan investigasi ke rumah Cha Ki-ho serta ke rumah Ji-woo juga. Sementara itu, Ji-woo-nya pergi meletakkan guci abu bapaknya ke pemakaman, sembari menyesal karena selama hidupnya tidak benar-benar mengenal bapaknya sendiri. Balik lagi sama Pil-do yang coba menginvestigasi di rumah Ji-woo yang berantakan kayak kapal pecah. Pil-do pun teringat dengan guci abu bapaknya Ji-woo dan menyadari kemungkinan Ji-woo ada di pemakaman. Dan benar saja, Pil-do akhirnya bertemu dengan Ji-woo. Kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya Ji-woo-nya nyungsep dan ketangkep deh sama Pil-do. Ji-woo diseret ke kantor polisi tanpa sepatah kata pun. Kabar penangkapan Ji-woo terdengar oleh Choi Moo-jin, dan kali ini Choi Moo-jin memiliki rencana untuk membebaskannya. Walaupun gak akan mudah ya, dan Choi Moo-jin juga tahu kalau Ji-woo bebas berarti nyawanya dalam ancaman. Namun Choi Moo-jinnya udah kekeh ingin membebaskannya. Di dalam tahanan, Pil-do coba menanyakan alasan Ji-woo mengkhianatinya. Ya gimana ya, dengan perasaan kecewa, sakit hati, terus ada rasa nggak percaya gitu atas apa yang dilakukan Ji-woo. Pokoknya campur aduk lah perasaan Pil-do ini. Interogasi resmi pun dilakukan dan Pil-do menanyakan, siapakah nama aslimu? Dan episode 7-nya pun selesai. Yos, berakhir sudah untuk episode yang ke-7. Dan ya, Tae-ju-nya harus mengakhiri perannya di episode yang ke-7 ini ya.
Dan juga Jiwoonya ketangkep dong. Akankah Choi Moo-jin membebaskan Jiwoo dari kantor polisi? Gimana nih menurut kalian? Oke, temukan jawabannya di episode terakhir dari series My Name yang akan hadir di kesempatan berikutnya. Ciao.